Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler, jadi kamu dulu chapter 20 sudah banyak beredar di internet setelah sebelumnya Yuji menunjukkan kedahsyatan teknik laser darah yang mampu menyebar ke segala arah. Di chapter ini, Yuji kembali aura farming yang tidak kalah dahsyat. Seperti biasa, spoiler ini Abdikos ambil dari Twitter Destroyer. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, judul chapter Intervensi Yuji. Chapter ini dibuka dengan gelombang kejut yang dahsyat. Yuji Itadori melepaskan laser darah garis-garis merah tua, merobek para penyihir dengan presisi tanpa ampun. Dia tidak bertujuan untuk membunuh, dia memprovokasi mereka, menyeret ancaman sebenarnya keluar dari persembunyian. Yap, laser darah Yuji sebelumnya bukan otomatis mengenai target layaknya Pigeon Viola, melainkan menembakkan laser darah secara acak. Itulah kenapa Simurian dan para penyihir Jujutsu sama-sama kena, ibarat lubang semut. Yuji hanya menyiramkan air ke lubang tersebut untuk memprovokasi para semut agar keluar. Spoiler kedua, perhitungannya sempurna. Seorang Simurian menerobos jendela yang pecah, kapak terangkat tinggi, dialah Ozuki. Dia turun seperti meteor, tetapi Yuji bahkan tidak bergeming. Yuji mengangkat satu tangan kanannya dan menghentikan kapak itu dengan dingin, tanpa ketegangan, tanpa usaha, hanya dominasi mutlak. Mata Ozuki melebar karena tak percaya. Yap, serangan warrior Kurocho dari seorang Simurian mampu ditahan Yuji dengan mudahnya. Ozuki menyerang Yuji dengan kapak, tapi Yuji dengan aura farming menahan kapak tersebut. Ini mengingatkan kita pada Mama Kenjaku yang pernah menahan pedang Miwa. Apakah Ozuki juga setara Miwa di hadapan Mbah Yuji? Spoiler ketiga, Yuji dengan santai mematahkan jari-jarinya, melonggarkan persendiannya seolah-olah dia baru bangun tidur. Energi terkutuk membanjiri tinju kirinya, padat dan ganas. Kemudian, boom, sebuah tinju divergent yang dilapisi black flash meledak di tubuh Ozuki. Benturan itu melontarkannya ke langit, membuatnya terpental melewati gedung demi gedung hingga menghilang di antara puing-puing. Tidak jelas apakah ia pingsan atau mati, tetapi keheningan itu sangat bermakna. Yap, lagi-lagi mengingatkan kita pada Mama Kenjaku yang dulu pernah berniat membogem Miwa dengan Uzumaki. Sekarang Yuji bukan berniat, tapi sudah membogem Ozuki dengan Black Flash. Hasilnya Ozuki terpental jauh layaknya tim roket. Spoiler keempat, Yuji menembakkan laser darah lagi. Kali ini kecil dan tepat. Serangan itu mengenai wajah Mino, tetapi racun yang tertanam di dalamnya langsung menyebar. Mino ambruk, muntah saat racun itu mengalir deras melalui pembuluh darahnya. Terengah-engah, ia memaksakan diri untuk bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini? Apa tujuanmu sebenarnya?" Jawaban Yuji hampa, hampir kuno. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli lagi dengan apapun, bahwa ia tidak lagi termasuk dalam era ini. Semua orang yang ia sayangi telah tiada. Mungkin ia sudah terlalu tua sekarang, seperti Sukuna dulu. Sebuah peninggalan yang menyaksikan dunia yang terus bergerak maju tanpa dirinya. Yap, kesendirian telah merubah Yuji. Melihat rekan-rekannya menua dan mati satu persatu membuat Yuji stres. Dia telah menjadi Sukuna yang tak lagi menemukan lawan sepadan, sehingga ketika memasuki era yang baru, Yuji merasa dia tidak peduli lagi dengan era tersebut. Bahkan dia sampai berani menyerang Mino yang kemungkinan seorang petinggi Jujutsu di era sekarang karena dia termasuk asisten diploma Jujutsu. Spoiler kelima, namun satu hal masih mengikatnya. Yuji memberitahu Mino bahwa siapapun yang mencoba membunuh Jujuyuta akan mati di tangannya. Tidak ada pengampunan, tidak ada belas kasihan. Yuji percaya inilah alasan dia membantai para penyihir di markas Jujutsu, karena mereka mengorbankan Yuka untuk melawan Dabura. Bagi Yuji itu sama saja dengan membunuh Yuka. Yap, akhirnya kita ketemu alasan Yuji muncul, yaitu dia peduli pada Jujuyuta. Pertanyaannya, kok tidak dari kemarin-kemarin kau Yudi? Kenapa baru sekarang muncul? Bukannya dirimu sudah dicari berbulan-bulan oleh markas pusat Jujutsu agar melawan alien? Kok baru sekarang dirimu muncul dengan alasan peduli pada Jujuyuta? Anjir, kau memang Yudi. Spoiler ke-6, pergantian adegan Dabura versus Mahoraga.
kecepatan Dabura terus meningkat, gerakannya menjadi kabur hingga sulit dikenali. Tapi dia berhenti, berpikir, menghitung. Jika energi positif dapat menyembuhkannya, maka energi itu juga dapat dijadikan senjata. Dia menyatukan kedua tangannya, energi terkutuk positif mengembun di antara telapak tangannya, terkompresi menjadi bola bercahaya. Mata Dabura melebar. Dia telah menemukannya, cara untuk membunuh Mahoraga dalam satu serangan, teknik yang mengingatkan pada serangan legendaris Gojo Satoru, teknik pendorong merah, teknik menarik biru. Dia menggabungkannya, menciptakan kekuatan yang dahsyat dan tidak stabil. Holo Purple yang baru lahir, dibuat dari energi positif, bertujuan untuk menghapus Mahoraga sepenuhnya. Yap, anjir kau GG. Kemarin dapat plot armor kekuatan gak ngotak yang tiba-tiba layaknya Sukuna. Sekarang dapat plot armor lagi, yaitu serangan yang setara Holo Purple Gojo. Sudah kecepatannya melebihi Naoya Zenin. Sekarang punya one hit yang setara Gojo. Mahoraga yang sabar ya, jika pertarungan 3 arah. Lawanmu sekarang setara Gojo dan cucu dari reinkarnasi saudara Sukuna. Jadi ya, kalau tidak adaptasi level ekstrim, Mahoraga akan jadi Agito kedua yang nyempil di antara pertarungan 2 orang terkuat. Spoiler ke-7, pergantian adegan Maru versus Tsurugi dan Rika. Maru melemparkan teknik es ke Tsurugi, tetapi Rika mengubahnya menjadi senjatanya sendiri, menghancurkan es di udara dan meluncurkannya kembali ke arahnya dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan jentikan jarinya, Rika memanggil alat terkutuk dari penyimpanan bawaannya, katana pemecah jiwa. Maru panik. Rika menuangkan hampir semua energi terkutuknya ke dalam pedang, memperkuat kekuatannya jauh melampaui batas alaminya. Tetapi sebelum dia dapat bereaksi, Maru merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih buruk. Yap, sesuai dugaan Abdikos, kalau gudang kutukan Rika masih aktif sampai sekarang. Bahkan pedang pembelah jiwa milik Maki juga disimpan di gudang tersebut, yang kemungkinan akan diwariskan ke Tsurugi. Tapi ya, bukan itu yang membuat Maru takut, karena sesuatu yang besar akan segera terjadi. Spoiler ke-8, Maru berbalik. Langit menghitam oleh gerombolan besar roh terkutuk. Semuanya melarikan diri dengan ketakutan menuju wilayah manusia. Yuji muncul, marah, menyalahkan Dabura karena dengan sembrono mengisi begitu banyak energi positif sehingga roh-roh itu terpaksa berpencar. Yuji membentuk segel tangan, matanya menajam menjadi celah tanpa ampun, dan kemudian setiap roh terkutuk di langit lenyap. Seketika satu giant dismantle raksasa melesat melintasi cakrawala, cukup besar untuk melenyapkan seluruh kota. Gerombolan itu lenyap dalam sekejap. Yap, benar-benar cucu Sukuna. Kakek bangga padamu Yuji. Semoga sifat kesendirian Sukuna yang tidak peduli kawan atau lawan juga nurun pada Yuji, sehingga para Simurian akan dapat pelajaran yang lebih berharga karena berani mengusik kedamaian bumi. Spoiler ke-9, mata ketiga Maru berlinang air mata. Kematian massal roh-roh itu menghantamnya seperti gelombang kejut psikis, menenggelamkannya dalam keputusasaan. Tsurugi memanfaatkan momen itu, menyerang dengan soul splitter katana. Maru menangkis dengan lempengan beton. Amarahnya meluap saat ia membalas dengan rentetan proyektil UFO. Topeng Tsurugi retak lalu jatuh. Tsurugi berbisik, "Terima kasih Rika." Sebuah perpisahan yang tenang. Infusi Rika memudar. Tsurugi berdiri sendirian sekarang, tanpa peningkatan kekuatan, namun tak tergoyahkan. Ekspresinya tenang. Apakah Tsurugi akhirnya membangkitkan batasan surgawi hingga potensi penuhnya? Chapter berakhir di sini. Yap, buat yang tidak paham, dari tadi Yuji cuma pamer dari jarak jauh ya, alias dia tidak secara langsung mengintervensi pertarungan Dabura versus Mahoraga atau Maru versus Tsurugi. Apakah peran Yuji cuma sampai di sini atau dia akan mendatangi 2 tempat untuk ikut pertarungan? Kalau iya, teori dari Abdikos, Yuji akan mendatangi pertarungan Dabura versus Mahoraga terlebih dahulu, baru kemudian Maru versus Tsurugi yang kemungkinan telah mencapai batasan surgawi sempurna. Tapi ya, lagi-lagi cara mendeliver cerita seperti itu agak kurang seru menurut Abdikos. Jadi biarkan Dabura dan Mahoraga bertarung secara tuntas, termasuk pertarungan Maru dan Tsurugi harus tuntas. Jadi ya, harus ada pihak ketiga yang tiba-tiba muncul untuk menahan Yuji, agar Yuji tidak mengintervensi pertarungan. Siapakah dia? Teman-teman pasti sudah bisa menebak.
siapa sosok yang Abdikos maksud. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam.